Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Eni, calon guru penggerak angkatan ke-7, yaitu akan menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual model 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Saya mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Slawi dan Ibu Kepala Sekolah PAUD Aisyah Slawi Kulon. Mari kita saksikan wawancara saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mohon maaf Bu, saya mengganggu waktunya Bu. Jadi pertama saya karena di sini ada tugas demonstrasi kontekstual yaitu modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Sehingga kami datang ke sini untuk mewawancarai Ibu ini, mudah-mudahan bisa mendapatkan hal yang baik buat saya dan Ibu juga. Kemudian Ibu, yang pertama, menurut Ibu nih, kalau misalnya pernahkah di sekolahan Ibu atau Ibu alami itu ada sebuah masalah yang berhubungan dengan dilema etika itu, barangkali ada, mohon untuk diceritakan pengalamannya. Untuk dilema etika itu kan berarti artinya sebenarnya suatu kasus itu kalau dipandang dari sudut yang lain itu sebenarnya benar-benar semuanya. Tapi kadang karena ada kesalahpahaman sehingga timbullah masalah. Ada kasusnya kemarin ada 2 guru merasa benar semuanya pada kegiatan dalam satu kepanitiaan. Dia merasa benar telah melakukan ini, dia merasa benar melakukan ini, kemudian ada kesalahpahaman, mungkin keadaannya dalam keadaan capek dan sebagainya. Guru yang satu dengan guru yang lain itu memang perlu hati-hati. Kita harus tahu karakter dari guru itu. Ada yang guru kalau kita ngomong bicara itu hati, kalau kita nggak hati-hati. Ada yang kita ngomong belak-belakan tetapi nyantai juga Ada ya. Alhamdulillah selesai masalah itu. Kalau boleh tahu masalahnya tentang apa ya itu panitiaan. Kepanitiaan yang satunya bendahara, yang satunya sekretaris. Ada sesuatu yang tidak dilakukan, kemudian timbul marah, kemudian setelah didudukkan ternyata masalahnya sepele sekali dan perlu penjelasan, dan memang ternyata karena capek. Kegiatan itu memang menguras, kegiatan penilaian akhir tahun seperti itu kan kadang menguras pikiran kita. Harus di-deadline soal seperti ini, tetapi mungkin pada waktu memerintahkan miskomunikasi dan mungkin karena sesuatu hal sehingga ya seperti itu. Betul. Oke Bu, terima kasih untuk kasusnya. Ini ada beberapa pertanyaan Ibu, untuk dijawab sesuai dengan yang Ibu alami saja. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu itu bisa mengidentifikasi kasus-kasus mana yang sebagai dilema etika dan mana yang menjadi rujukan moral? Terima kasih. Kalau rujukan moral sendiri itu kan berarti kasus itu benar melawan salah. Salahnya itu berarti mungkin dia salah dalam konteks misalnya melanggar peraturan, entah itu peraturan hukum, entah itu norma sosial, ataupun hal-hal yang mungkin tidak tertulis dalam peraturan yang ada, hanya mungkin ucapan ya tadi sosial norma intinya seperti itu. Sedangkan untuk yang dilema etika itu kan kita tahu itu benar semuanya, tapi kita harus tahu mana kira-kira yang paling banyak manfaatnya.
mana yang kurang resikonya lebih sedikit, kemudian jangka waktunya mana yang dalam waktu dekat atau dalam waktu panjang. Kalau dalam waktu dekat berarti kita harus langsung utamakan, tapi kalau dalam waktu panjang ya berarti kita harus bisa proses dulu, kemudian perlu diklarifikasi dan sebagainya. Tapi intinya adalah kita harus menyampaikan secara bijak kepada yang bersangkutan. betul. Jadi menurut Bu Hili tadi untuk yang kasus dilema etika itu bisa benar dengan benar, ya, tapi tidak terkait dengan yang namanya peraturan. Ya. Tapi kalau untuk rujukan moral itu bisa benar lawan salah, Ya. tapi kesalahan ini bisa terkait dengan peraturan ataupun tidak gitu ya. Oke, Ibu, terima kasih. Yang kedua, Bu, selama ini itu bagaimana Ibu itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, itu terutama kasus-kasus mana dua kepentingan ini sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan semua, Bu. Oh ya. Yang pertama biasanya kalau masalahnya itu hanya sekitar sekolah, tidak yang berdampak lingkungan keluar, kita biasanya bicarakan dengan guru senior, bisa dengan wakil, bisa kemudian mau mencoba untuk kira-kira apa yang lebih baik, karena pasti di antara dua itu ada yang lebih baik, ada yang lebih manfaatnya, ada yang resikonya lebih sedikit. Intinya seperti itu. Tapi kalau ini dampaknya nanti keluar, nah ini perlu dibicarakan berarti dengan yayasan kami, atau mungkin kalau saya biasanya ada sharing dengan kepala sekolah yang lain, tetapi dengan cara menyampaikannya berbeda. Kalau seandainya di sekolah ada seperti ini, bagaimana? Intinya seperti paling tidak saya mendapatkan masukan. Ya, saya mendapatkan masukan dari banyak hal sebelum saya memutuskan masalah itu. Kemudian kita musyawarahkan. Kalau pada saat musyawarah sudah deal seperti itu, di lain pihak kalau dia bertentangan, ya artinya kan kita sudah sepakat nih dengan A, berarti ya kita harus melaksanakan A. Kita tahu resikonya apa, kita tahu manfaatnya apa, jadi kita ambil keputusan A. Intinya seperti itu. Tapi perlu pertimbangan. Iya, pertimbangannya itu perlu. Banyak sekali. Tadi manfaatnya, minimal resiko, manfaatnya apa, kemudian dalam waktu dekat atau tidaknya itu kita harus tahu kan. Ada keadilannya juga, ada nilai, empati kita juga ada. Bagaimanapun kalau maaf kita melihat asal A, tetapi tidak melihat empati, rasa simpati, kemudian rasa keadilan, kasihan juga ya. Nanti mungkin banyak yang bekerjanya tidak ikhlas lagi, merasa terbebani, intinya seperti itu. Oke, Bu, terima kasih. Kemudian yang ketiga, Bu, apakah Ibu punya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan itu di dalam ada masalah dilema yang Ibu alami? Jadi prosedurnya yang pertama kita tahu dulu apa tuh masalahnya. Yang masalahnya kita kumpulkan permasalahannya, kita kumpulkan juga bukti faktanya, siapa saja yang terlibat, intinya siapa. Kemudian nanti kalau ada pertimbangan yang perlu, saya otomatis minta bantuan dengan entah wakilnya, entah itu mungkin sesama seniornya, atau mungkin dari pihak yayasan, atau mungkin dari yang lain. Kita rembukan dulu, kita musyawarahkan dulu, kemudian yang terlibat kita dudukkan dengan baik, kemudian setelah kita coba mendengar. Kadang apa yang kita dengar dari orang dengan apa yang kita dengar dari yang bersangkutan itu kan berbeda. Kita harus bisa kira-kira bagaimana cara melakukannya yang terbaik, intinya seperti itu. Berarti mengidentifikasi masalah dulu,
kemudian sama-sama duduk bareng. Jika memang memungkinkan untuk pendapat dari yayasan, berarti ya kita sampaikan. Kalau memang itu permasalahannya agak berat ya, seperti ya prosedurnya. Kalau memang bisa diselesaikan di sekolah, berarti memang di sekolah ya. Iya. Tapi kalau memang perlu pihak lain seperti mungkin yayasan, ya berarti akan melibatkan itu ya Bu ya. Betul. Kemudian yang keempat Bu, ada enggak ya untuk hal-hal yang selama ini itu dianggap sangat efektif untuk dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang dilema etika. Ada cara efektif apa enggak itu? Biasanya gini sih, kalau kita sudah musyawarah atau biasanya ini kalau kepanitiaan, khususnya kalau misalnya kepanitiaan itu kan kadang melakukan hal-hal antara ada hal ini misalnya seperti itu. Kemudian kalau saya minta biasanya silakan diskusikan dulu, kemudian nanti dengan saya juga nanti diskusi dengan orang-orang tertentu. Setelah itu kita ambil, kita sampaikan ini loh masalahnya, kemudian ini loh manfaatnya, ini resikonya, kira-kira menurutnya apa yang terbaik, biar mereka itu juga berpikir, jangan dari keputusannya adalah dari saya seperti itu. Kemudian kalau sudah iya Bu, seperti ini, nah itu kan berarti artinya sudah terbuka. Karena kan sifat keterbukaan berarti. Iya, sifat yang orang paling efektif itu sebetulnya itu keterbukaan ya. Iya, satu karena kan sifat orang berbeda-beda. Iya. Ya, mau terbuka, mau menyampaikan hal-halnya itu, tahu dia, oh ya ini ya, iya Bu, saya salahnya ini misalkan. Saya kurangnya ini ya Bu, kalau saya mengambil ini, saya kurangnya ini ya Bu, kalau saya mengambil ini. Paling tidak dia harus bukan dari saya, tetapi dari kesadaran diri. Iya, keterbukaan dan kesadaran diri dari orangnya itu ya, itu yang mungkin yang paling efektif menurut Ibu gitu ya. Oke Bu, yang kelima nih Bu, menurut Ibu nih hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam menyelesaikan atau mengambil sebuah keputusan yang bersifat dilema etika ini? Tantangannya sifat orang itu kan beda-beda. Iya, betul. Ada yang kita bicara sedikit sakit hati, kita bicara terus-menerus tapi masa bodoh, perlu diingatkan lagi, atau mungkin disampaikan nggak paham-paham, kan itu ada yang seperti itu ya. Jadi itu perlu memang luar biasa, ini tantangan yang luar biasa, sehingga memahamkan kepada guru-guru kita harus tahu sifat guru dari guru A, guru B, guru C. Kalau itu kalau karyawan seperti itu, bahkan menurut saya mungkin anak-anak juga seperti itu. Sama ya Bu. Iya, karena kan sifat itu memang beda-beda. Perlu panjang ya untuk memberikan pemahaman. Jadi setidaknya kita tantangannya harus memahami. Ini guru ini seperti ini. Saya harus bagaimana? Cara penyampaiannya. Ya, harus hati-hati atau harus keras. Atau mungkin perlu sedetail mungkin penyampaiannya. Perlu perlahan mungkin penyampaiannya itu. Iya, berarti sifat karakter dari Bapak Ibu ataupun itu siswa tantangan yang luar biasa. Iya, kadang dikasih paham juga nggak paham. Iya, Bu. belum. Dan kalau tantangannya lebih besarnya lagi kan, kalau kita salah menyampaikan, guru itu nanti jadi benci sama kita. Seolah-olah kok kayak guru, kok kayak kita sudah dewasa loh, diomongin terus kan. Makanya itu yang perlu utama memang seperti itu. Yang berikutnya Bu, apakah itu memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu yaitu untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika ini Bu? Maksudnya apakah langsung menyelesaikan ataupun memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dilema etika ini? Kalau dikatakan langsung, tidak langsung juga. Karena tadi saya sampaikan harus tahu nih faktanya apa dulu, kemudian bukti-buktinya apa, kemudian permasalahan utamanya bagaimana. Jadi saya paling tidak harus tahu ini orang gimana. Tapi untuk jadwalnya sendiri untuk jadwalnya tidak tergantung melihat keadaan. Seperti itu. Kemudian
biasanya saya ambil pada saat guru sudah mulai tidak dalam keadaan emosi. Oh gitu Ya, kalau saat emosi kita undang, otomatis tidak bisa ya. Tidak bisa. Ya, kayaknya baik. masih tertutup, masih agak marah. Tetapi kalau sudah mulai down, kita tanya dengan pelan-pelan dan sebagainya, mungkin akan lebih terbuka pada saat itu dibandingkan pada saat masih dalam keadaan yang mungkin walaupun kita tahu itu semuanya benar gitu ya, tetapi kan kadang emosi orang itu kan ya beda. Ya, berarti intinya tidak ada jadwal tertentu. Tidak, tapi tetapi sesegera mungkin. Iya, sesegera mungkin ya. Memang kalau memang permasalahan itu memang harus diselesaikan. Iya. Gitu. Tapi kalau memang membutuhkan jangka panjang ya berarti perlu proses lagi. Iya. Kan seperti itu. Kemudian Ibu, adakah seseorang yang bisa membantu selama ini untuk mempermudah Ibu untuk pengambilan keputusan? Iya, itu tadi dengan kita bermusyawarah dengan wakil ya. atau mungkin dengan guru senior, bagaimanapun mungkin guru senior punya pengalaman yang luar biasa, dengan kepala sekolah yang lain, walaupun dengan konteks yang berbeda, kita sharing karena bagaimanapun mungkin mempunyai kasus yang hampir sama seperti itu, atau mungkin dengan yayasan kita, atasan kita. Jadi itu yang peran utamanya membantu. Kalau selagi masih bisa kita selesaikan sendiri, tetapi kalau masih kita menganggap perlu banyak bantuan dengan orang lain, ya tadi ya, wakil, kemudian guru senior, kemudian sharing dengan kepala sekolah yang lain, sampai mungkin bahkan yayasan, kalau memang itu diperlukan seperti itu ya. Ya. Yang terakhir nih Bu, ya pertanyaannya Ibu nih, dari semua hal yang Ibu telah sampaikan, itu pembelajaran apa yang Ibu petik dalam pengalaman untuk mengambil keputusan di PPK? Pembelajarannya banyak sekali. Iya. Kita jadi tahu karakter orang. Tahu karakter orang ya. Iya, memang beda-beda ya. Kita perlu berhati-hati dalam menyampaikan. Berhati-hati. Iya, kita perlu bisa komunikasi dengan baik, ya. Kemudian kita mengetahui permasalahan dan kita harus tahu resiko dan manfaatnya itu apa. Apakah perlu mungkin untuk diri saya sendiri pastinya, gitu ya. Kemudian untuk hal yang lebih urgent adalah untuk kepentingan sekolah. Jadi kalau seandainya pada saat itu ada dua guru yang sama-sama merasa benar, kemudian tidak diselesaikan secara langsung, mungkin berakibat sekolah dampaknya luar biasa. Jadi bagaimanapun kesulitan, kekompakan, kerukunan, kerja tim yang baik, tidak ada perselisihan dengan antar guru, tidak ada masalah yang sangat urgent sekali atau bahkan lebih bahaya intinya seperti itu, bisa terselesaikan dengan baik. Itu khususnya untuk lembaga ya? Iya, itu untuk lembaga. Untuk saya sendiri manfaatnya banyak sekali. Setidaknya saya tahu harus masing-masing ya? Iya, satu karakter. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Betul. Dan mungkin untuk ya paling tidak untuk pengalaman saya, untuk mengingatkan saya juga jangan sampai saya seperti itu. Iya. Itu ya Bu. Ya Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat. Terima kasih sudah diberi kesempatan saya untuk mewawancarai Ibu. Mudah-mudahan SMP Muhammadiyah Selawi sukses juga. Jumlah siswanya juga banyak. Terima kasih segalanya. Saya akhiri Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Ibu, yang pertama saya terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bisa mewawancarai Bu Siti, yaitu dalam rangka demonstrasi kontekstual yaitu modul 3.1. Saya Rita ini sebagai calon guru penggerak anak dan cucu yaitu mempunyai tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah.
Alhamdulillah Bu Siti untuk bisa berkenan untuk saya wawancarai Ibu. Yang pertama Ibu, dalam hal ini apakah Ibu pernah mengalami sebuah studi kasus atau problematika di sekolah ini itu sebagai dilema etika? Barangkali ada itu. Ya, terima kasih Rita, saya akan menjawabnya. Di PAUD kami, yaitu PAUD Aisyah Solidulur, tentunya di sebuah lembaga atau sekolah itu tidak lepas dari permasalahan. Untuk dilema etika di sekolah kami itu wisata, yaitu antara lain saat di akhir setiap tahun itu ada event wisata itu ada dilema, dimana dilema itu adalah tentang ada yang ikut dan ada yang tidak bisa ikut seperti itu. Antara lain adalah mengenai pembiayaan. Contohnya itu kemarin waktu kita ke Cimory itu dengan biaya wisata dengan biaya 600.000 per anak dan ibu, ternyata ada yang tidak bisa ikut, sehingga kami bermusyawarah dengan komite dan pihak terkait yang tidak bisa ikut, dimusyawarahkan agar dikenakan biaya yaitu 25% dari biaya 600.000. Itu yang tidak ikut ya? Itu yang tidak ikut. Berarti ada sumbangsi lah. Ada sumbang, tapi hanya berapa saja, hanya beberapa orang saja. Ya. Tapi banyaknya yang ikut. Banyak yang ikut. Hal ini menghindari kecemburuan sosial. Betul. Jadi antara yang tidak ikut dan yang ikut nanti, jadi kalau tidak dikenakan biaya yang 25% itu yang nanti yang ikut malah nanti banyak yang tidak ikut seperti itu. Ya Ibu, ini yang pertama, bagaimana Ibu itu bisa identifikasi permasalahan atau kasus-kasus mana yang sebagai rujukan moral dan mana yang sebagai dilema etika itu? Di dalam dilema etika itu terkait ini apa? Guru. Ya, Tentang guru. Ini misalkan kami punya aturan di dalam tertib itu ada jadwal weekend. Jadwal weekend itu contohnya yang weekend ada jam 7 sampai di sekolah. Ternyata ada kasus beliau itu tidak bisa hadir pada jam 7, sehingga kami itu ada dilema kan, doi pun kenapa kok terlambat? Ternyata beliau itu di dalam perjalanan itu banyak bocor sepeda motor seperti itu. Jadi dia pun mengasih tahu pada kami bahwa saya terlambat karena ternyata di jalan ini saya bannya gembes, akhirnya saya di servis dulu ke bengkel seperti itu. Saya terlambat, sehingga kami pun menyadari dan kami maklumi hal itu karena kendala itu kan tidak disengaja seperti itu. Itu yang dilema. Iya, yang dilema. Berarti tidak ada sangkut pautnya dengan aturan yang pidana atau begitu? Oh ya, kalau aturan pidana itu contohnya guru yang terkena narkoba atau pencemaran nama. Itu termasuk rujukan moral atau dilema etika? Itu terjadi. Ya, rujukan moral ya. Rujukan moral itu kalau ada terkait dengan pidana Kasus, ya. Jadi kalau ada kasus ya sudah tidak seperti itu. Terima kasih. Kemudian Ibu, ini bagaimana cara Ibu untuk mengambil sebuah keputusan itu dalam menjalankan pengambilan keputusan itu seperti apa? Dalam menjalankan sebuah keputusan itu kan Yang dilema etika ini. Dimusyawarahkan. Musyawarah. Kalau kami tidak bisa, itu nanti saya konsultasi dengan pihak yayasan. Biasanya yang perlu dipertimbangkan itu Kita perhatikan juga kejujuran, tanggung jawab, terus komitmen dalam pekerjaan. Iya, dari pekerjaan. ya.
Berarti tetap melihat musyawarah, dimusyawarahkan dulu, kemudian dilihat dari nilai kebajikan. Dia jujur apa enggak? Tanggung jawab saya, komitmennya, itu dalam menjalankan itu ya. Kemudian yang ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur apa yang dilakukan dalam Ibu mengambil keputusan ini, sebuah keputusan. Jadi langkah-langkahnya, cara mengambil keputusan untuk dilema etika itu kan tentunya perlu ada langkah-langkahnya ya. Berarti Ibu tuh perlu langkah-langkah apa? Menentukan langkah-langkahnya dalam itu untuk mengambil sebuah keputusan. Komunikasi yang baik. Kami biasanya mengadakan meeting atau pertemuan seperti itu. Jadi langkah-langkah apa yang kita untuk memajukan lembaga ini yang kira-kira satu visi satu pendapat dengan program kita seperti itu. Berarti mengadakan pertemuan dulu, kemudian baru melaksanakan. Atau mungkin perlukah ketika misalnya Ibu mengambil keputusan kemudian ada yayasan atau gimana? Kalau mengambil keputusan tergantung. Ya, tergantung permasalahannya. Permasalahannya kalau kita bisa handle sendiri atau nanti ada rekan sejawat. Saya konsultasi dengan rekan sejawat. Kalau rekan sejawat tidak bisa, nanti saya kontribusi ke yayasan. Nanti pertama mengidentifikasi masalah dengan bermusyawarah gitu ya. Kemudian kalau misalnya ternyata diselesaikan sendiri ya berarti sendiri. Tapi kalau misalnya memang perlu ada yayasan berarti sama yayasan. Kemudian apa mungkin hal-hal yang bisa dianggap efektif yang dianggap efektif agar pengambilan keputusan ini bisa diambil? Pengambilan keputusan ya membangun komunikasi yang baik, terus rasa empati, terus dengan kerjasama yang baik dan saling bersinergi. Ya, berarti komunikasi, sinergi, kerjasama yang baik ya untuk pengambilan yang efektif itu. Kemudian Ibu, yang selanjutnya itu apakah ada tantangannya Bu untuk mengambil sebuah keputusan ini? Kalau ada tantangannya antara adalah yang mungkin ada yang tidak sependapat dengan kita. Tentunya ada yang tidak sependapat dengan ide kita. Yang kedua introvert orangnya berbeda, jadi orang introvert, jadi tidak mau berterus terang. Berarti keterbukaan lain. Karena tantangannya bagi yang tidak mau terbuka, introvert, seperti itu ya, komunikasinya nggak baik, itu sebuah tantangan. Kemudian untuk apakah juga dalam pengambilan keputusan ini ketika ada kasus dilema etika itu ada jadwal tersendiri atau aturan tersendiri Bu? Tidak. Tidak ada. Jadi saat ada permasalahan ya kalau itu segera, kalau memang itu segera harus diselesaikan ya segera itu diselesaikan seperti itu. Jadi kita lihat permasalahannya dulu seperti ini, tergantung permasalahannya harus segera diselesaikan. Kami akan menyelesaikan dengan secepatnya seperti itu agar tidak tertunda-tunda seperti itu. Kemudian Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang bisa mempermudah Ibu untuk mengambil sebuah keputusan di dalam kasus dilema etika ini? Untuk mempermudah? Iya, mempermudah atau seseorang yang mempermudah panjenengan mengambil sebuah keputusan? Alhamdulillah di PAUD Aisyah ini itu ada. Kami selalu komunikasikan dengan yayasan. Itu beliau sebagai Dunastiti, Wajana Siti itu sebagai yayasan selalu memberi solusi kalau kami ada masalah seperti itu. Jadi kami begitu berat lah. Kalau ada apa-apa kami selalu komunikasi dengan yayasan. Sehingga kita ada masalah tuh segera selalu ada solusi dan segera terselesaikan. Karena ada seseorang yang bisa membantu. Salah satunya adalah Bu Nastiti. Ibu, ini pertanyaan terakhir nih Bu nih. Dari kasus yang mungkin pernah terjadi di
PAUD ini Bu, adakah pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengambilan keputusan dalam dilema etika ini? Pembelajarannya ada di dalam ada suatu permasalahan kami itu selalu komitmen untuk selalu bekerja sama, selalu keterbukaan selalu ada, terus tanggung jawab moral, terus komitmen terhadap pekerjaan, sehingga PAUD kami bisa kedepannya lebih baik, anak-anaknya lebih nyaman dalam kegiatan belajar mengajarnya, gurunya juga seperti itu. Jadi itu semuanya antara komite, guru, siswa dan yayasan juga saling keterkaitan. Ya, pembelajarannya banyak juga ya Bu. Banyak sekali. Ya, ini alhamdulillah Bu, pertanyaan sudah bisa dijawab semua positif. Mudah-mudahan kami berdoa PAUD Aisyah ini yang Slawi Kulon juga bisa berkembang dengan baik, kemudian bisa siswanya juga jauh lebih banyak lagi ya Bu ya. Ya, itu doa kami seperti itu. Terima kasih Bu